Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang akibat dari pergerakan lempeng tektonik. Salah satunya adalah gunung berapi. Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di jalur pegunungan dunia, sehingga terdapat banyak gunung di berbagai pulau. Sebagian besar gunung di Indonesia masih aktif dan masih dapat meletus kapan saja. Terdapat 127 gunung berapi yang masih aktif yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, gunung berapi tipe A adalah gunung api yang pernah mengalami erupsi paling sedikit satu kali sesudah tahun 1600. Gunung berapi tipe A dimiliki oleh Indonesia sebanyak 76 gunung, di antaranya Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Gunung berapi tipe B adalah gunung api yang sesudah tahun 1600 belum lagi mengalami erupsi, tetapi masih memperlihatkan gejala kegiatan seperti kegiatan solvatar. Gunung berapi tipe B yang dimiliki oleh Indonesia sebanyak 30 gunung, di antaranya Gunung Lawu, Gunung Pulau Sari, Gunung Merbabu, dan Gunung Wilis. Terakhir adalah gunung api tipe C, adalah gunung api yang erupsinya tidak diketahui dalam sejarah manusia, tetapi masih terdapat tanda-tanda kegiatan masa lampau berupa lapangan solvatar atau kemarau pada tingkat lemah. Gunung tipe ini dimiliki oleh Indonesia sebanyak 21 gunung, di antaranya Gunung Kawah Kamojang, Gunung Batu Kolok, dan Gunung Pacoleok. Kebanyakan gunung berapi terletak pada batas lempeng tektonik karena terbentuk dari pergerakan lempeng secara destruktif. Tekanan akibat tumbukan lempeng mendorong lelehan batuan ke atas atau disebut juga magma. Magma terdapat dalam gunung berapi. Karena berbentuk cairan, magma akan menyebar dan menembus batuan, celah-celah atau tanah di sekitarnya untuk naik ke permukaan bumi. Magma yang naik ke permukaan bumi disebut sebagai lava. Pada saat letusan terjadi, lava, debu, dan awan yang sangat panas serta gas hidrogen sulfida keluar dari dalam bumi melalui kawah gunung berapi, yang sering disebut sebagai erupsi gunung berapi. Semua peristiwa yang berkaitan dengan keluarnya magma ini dari dalam bumi itu disebut dengan vulkanik. Bagian-bagian gunung berapi. Yang pertama ada dapur magma. Ruang bawah tanah besar berisi lelehan batuan yang berada di bawah permukaan kerak bumi. Kedua adalah batuan dasar, batuan padat yang memiliki peran penting dalam menentukan jenis tanah. 3. Pipa vulkanik atau disebut dengan diaterma adalah struktur yang dibentuk oleh letusan supersonik gunung berapi. Keempat, permukaan dasar adalah rongga besar yang berisi magma. Kelima, sil, yaitu magma yang masuk di antara dua lapisan bahan sedimen dan membeku. 6. Pipa kawah sekunder adalah saluran yang membawa magma, pecahan batu, dan gas dari rongga gunung berapi ke permukaan bumi. 7. Lapisan abu gunung api adalah endapan abu vulkanik yang jatuh di permukaan tanah setelah gunung berapi meletus. 8. Sayap atau sisi gunung api adalah retakan yang memancar dari puncak gunung berapi. 9. Lapisan lava adalah lapisan yang mengeras menjadi batuan padat. 10. Kepundan adalah kawah gunung api yang berbentuk akibat aktivitas vulkanik. 11. Kerucut parasit gunung berapi adalah tumpukan material vulkanik berbentuk kerucut yang terbentuk di luar lubang pusat gunung api. 12 adalah lapisan lava. Lapisan ini dapat menghancurkan semua yang berada di dekatnya. Ke-13 adalah vent, yaitu lubang untuk mengeluarkan magma saat gunung berapi meletus. 14 kawah, yaitu bagian puncak gunung berapi yang dilewati bahan letusan berbentuk lekukan besar. Terakhir adalah abu gunung api atau disebut juga dengan vulkanik. Jenis-jenis gunung berapi berdasarkan aktivitasnya. Ada gunung berapi aktif, adalah gunung yang masih aktif bekerja dan kawahnya selalu mengeluarkan asap, gempa, serta letusan. 2. Gunung berapi istirahat adalah gunung berapi yang sewaktu-waktu meletus dan kemudian tidak meletus lagi. Terakhir adalah gunung berapi mati, gunung berapi yang sejak tahun 1600 sudah tidak meletus lagi.
Jenis-jenis gunung berapi berdasarkan sifat letusannya. Yang pertama ada gunung api strato. Gunung berapi yang mengalami erupsi berkali-kali sehingga membentuk batuan beku yang berlapis-lapis pada dinding kawahnya. Gunung berapi strato banyak ditemukan di Indonesia. Contohnya adalah Gunung Tangkuban Perahu. Yang kedua adalah gunung api perisai. Gunung berapi yang mengalami erupsi dengan letusan kecil karena dapur magmanya yang dangkal. Gunung jenis ini tidak ada di Indonesia, tapi terdapat di negara lain, misalnya Gunung Mauna Loa dan Mauna Kea di Hawaii, Amerika Serikat. Terakhir adalah Gunung Api Mar. Gunung berapi yang mengalami erupsi sekali dengan letusan yang besar yang membuat gunung berapi tersebut mati. Gunung berapi tipe ini memiliki dapur magma yang dangkal dengan tekanan yang tinggi. Kawah tersebut terisi air hujan dan lama-kelamaan menjadi danau atau telaga. Contohnya Danau Telaga Menjer di Gunung Dieng, Jawa Tengah. Selanjutnya, gejala-gejala vulkanisme atau meletusnya gunung berapi. Sebelum terjadinya vulkanisme, ada gejala-gejala yang terjadi. Yang pertama ada gempa, sumber air mengering, suhu akan semakin panas, terdengar gemuruh dari dalam gunung, hewan-hewan yang berada di puncak gunung akan turun ke lereng gunung. Gejala-gejala yang terjadi sesudah terjadinya vulkanisme adalah munculnya sumber air panas atau disebut dengan geyser, munculnya sumber gas atau eksalasi seperti belerang, dan munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Materi hasil dari aktivitas gunung berapi bisa berbentuk materi padat, materi cair, dan materi gas. Dampak negatif terjadinya gunung berapi adalah yang pertama pencemaran udara, karena gas yang ikut disemburkan dalam perut bumi mengandung zat yang berbahaya yang bisa mengandung racun. Yang kedua, keluarnya awan panas. Kecepatan awan panas yang berwarna seperti awan mendung gelap ini mampu menewaskan semua makhluk hidup yang dilaluinya, sehingga bisa membuat hewan dan manusia meninggal dan memakan banyak korban makhluk hidup yang lain. Magma yang keluar dari gunung menjadi lava dengan suhu yang begitu panas sehingga mudah membakar hutan yang dilewatinya. Akibatnya terjadilah kebakaran hutan. Dampak ini juga dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat. Misalnya dalam bercocok tanam dan mencari nafkah jadi terhenti karena terpaksa mengungsi cukup lama. Ekonomi harus dibangkitkan kembali dari awal setelah bencana alam. Akan tetapi, letusan gunung berapi juga memiliki dampak positif. Di antaranya banyaknya sumber mineral yang dihasilkan, seperti biji logam yang dapat diolah menjadi logam tembaga, emas, perak, timbal, dan seng. Terdapat banyak sumber energi fosil yang terbentuk dari dekomposisi jasad rendik hewan laut dalam jangka waktu berjuta-juta tahun, sehingga membentuk rantai hidrokarbon dan akhirnya terbentuklah minyak bumi. Selain itu juga terdapat banyak gas bumi yang dimanfaatkan sebagai alternatif pengganti minyak bumi yang jumlahnya terbatas. Akibat dari gejala vulkanisme ini juga bisa membuat tanah menjadi lebih subur, sehingga dapat menghasilkan panen yang melimpah dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar gunung berapi. Terakhir, dampak positif dari letusan gunung berapi itu menjadi tempat wisata dan penelitian. Gunung berapi juga menyuguhkan keindahan alam sebagai salah satu daya tarik pariwisata. Suatu daerah, faktanya Indonesia memiliki banyak gunung berapi menjadi wilayah yang digemari sebagai tempat penelitian tentang kegunung apian. Demikian tentang gunung berapi, semoga bisa dipahami. Terima kasih.